dan Kavina tentunya. Ya, dan hari ini itu Edu Podcast udah masuk ke episode kedua. Sama banget. Nah, di episode kedua ini ada yang baru nih. Udah dapat sponsor nih. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kita apa yang baru di antara kita nih? Kita punya gelas, teman-teman. Gelas Edu Coding. Gelas Edu Coding. Bagi yang berminat, mungkin bisa dipesen nih gelas Edu Codingnya. Kita bisa open PO nih kalau ada. Kalau ada bisa komen ya. Kalau misalkan emang ada yang minat sama gelas Edu Coding kita. Iya. Bener. Selain gelas apa lagi nih Kak Vina? Nih, kita ada logo EduBot nih. Oh iya, logo nggak tuh? Ada logo EduBot. Harusnya ini sebenarnya bukan logo EduBot. Ini EduBot. Oh, ini EduBot. Kalau jadi satu jadinya Edu Coding. Mana sih? Ini artinya ini logo EduBot nih. Lucu banget ya. Iya. Oke. Dan hari ini ini kan episode kedua. Sebelumnya itu kita udah ada ngupload video dan episode, lumayan rame ya, lumayan rame ya untuk pertama tuh udah rame. Iya, sebelum kita mulai podcast hari ini kita mau bacain komentar-komentar dari kalian. Iya, dari EduBot nih, atau mungkin dari teman-teman aku ada yang komen. Iya. Kita mau bacain. Mana nih? Kameramen, HP-nya Kak. Oke, coba dibuka dulu dong konten kita yang minggu lalu ya. Ini konten kita yang minggu lalu tuh yang nih. Udah berapa viewers Kak? Coba dibaca dulu. Kita ada 275 views. Keren banget ya untuk percobaan pertama udah bisa views segitu. Yang belum nonton episode 1 ditonton ya episode 1-nya. Dan jangan lupa subscribe juga, paling penting untuk support kita mau baca komentarnya nih. Ya, di stop dulu dong Kak. Ya, di stop dulu, sorry. Ada berapa komentar Kak? Ada 35, tapi kita beberapa aja ya, baca yang unik-unik aja. Kita baca beberapa nih, coba lihat. Dari bawah dulu. Nggak sabar banget nih baca komentarnya. Ini aja dulu ini. Mana? Nih, waduh, dari Kak Edi Suardiana. Wah, Edu Coding punya podcast. Iya dong, ini program baru dari Edu Coding nih, supaya kita bisa memberikan informasi yang informatif untuk teman-teman semua. Iya, benar. Habis itu lagi. Itu ada apa lagi nih, coba aku pilih deh Kak. Ya. Komennya nih terlalu banyak komen nih, keren. Ya. Coba yang ini nih. Wah, keren. Dari siapa dulu nih? Dari Wayan Cardano. Ya. Komennya. Wah, keren buat podcast generasi Z. Ya. Terima kasih supportnya Kak. Terus ada lagi nih. Dari Iwayan Swastika. Mantap, lanjutkan. Oke, siap. Siap. Terus apa lagi nih? Lagi satu deh, kita baca lagi satu. Yang bawah mungkin ya. Coba. Dari Putu Priyanka Sonia Dewi. Komennya nih agak-agak minimal seminggu 3 kali upload Min. Waduh. Gimana nih? 3 kali upload nih. Editor gimana nih? Editor gimana nih? 3 kali upload nih katanya. 3 kali upload nih seminggu bisa nggak? Aduh, Tepar katanya. Ya, editor. Makanya harus support kita terus. Kita harus support. Kalian harus support kita biar kita lebih semangat buat konten podcastnya, atau mungkin nanti selain podcast kita bisa buat konten yang lain lagi ya. Mohon sarannya nih bisa di komen nanti ya, kita mau misalkan mau tema apa, terus kontennya bagaimana, mau bahas apa, mungkin ada konten games atau apalagi yang mungkin informatif, bisa banget tuh di komen. Oke? Mantap. Kameramen HP-nya udah deh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke episode kedua.
masuk ke pembahasan episode 2. Hari ini temanya apa sih Kak Vina nih? Spill dong Kak temanya. Oke, anak-anak bermain sosial media nggak bahaya Kak? Menarik juga ya nih ya pembahasannya kali ini tentang anak-anak dan juga sosial media. Nah, kenapa tim kita mengambil tema tersebut, karena kan sering kita ketahui di lingkungan kita pribadi aja, anak-anak itu banyak banget yang under 17 tahun sudah bermain Instagram, bermain TikTok juga. Gitu. Dan ini tuh bisa membawa dampak negatif dan juga positif ya untuk anak itu sendiri. Nah, dari tim kreatif nih ada berita katanya, Apa nih Kak? Coba dibaca Yun. Survei Gen Z lebih lama main medsos dari generasi lain. Kalau aku setuju sih, kalau Yuna gimana? Setuju sih, karena yang aku tahu Gen Z itu kayaknya seumuran kita ya. Dari tahun berapa sih Kak Gen Z? Dari tahun 1996 sampai 2012. Oke, itu masuk Gen Z ya. Nah, terus ini ada data lagi. Ada data kalau 35% Gen Z menghabiskan waktu lebih dari 2 jam untuk bermain sosmed. Itu angka yang cukup lumayan besar lama ya, dan lama jam ya. Ternyata media sosial seberpengaruh itu untuk generasi sekarang ya, khususnya Gen Z nih yang mau kita bahas. Karena mereka benar-benar nggak tahu waktu untuk main sosmednya. Dan itu tuh aku pernah ngalamin itu waktu baru-baru beli HP. Oh iya. Jadi kalau pas waktu baru-baru beli HP kan HP-nya bagus ya, kameranya bagus. Jadi kita tuh kayak agak sedikit terus-terusan update status, update foto kita, yang dimana kita tuh nggak sengaja melakukan menyebarkan data pribadi kita. Iya. Oh iya ya Kak, bisa nyebarin juga ya. Oh berarti kalau misalkan awal-awal punya HP berarti masih remaja ya Kak? Iya, masih remaja waktu itu. jadi dulu tuh kalau kita tuh dulu kan ada BBM. BBM itu kita tuh ada broadcast namanya. Nah, pinnya itu kita sebarin tuh ke orang-orang. Jadi orang-orang yang nggak mengenal kita itu bisa tahu juga, bisa tahu kita. Gitu ya. Terus ada juga kayak update status yang zaman dulu itu zaman dulu sih. Zaman aku ya, pas aku SMP itu ada kayak update status OTW. Iya. Itu bahaya banget sebenarnya ya, karena siapa tahu nanti ada yang ngikutin kita karena kita tahu update status OTW. Itu tag location juga ya, sekarang ada fiturnya Instagram itu tag locationnya juga sangat riskan sebenarnya ya. Kalau misalkan emang ada orang yang punya niat jahat sama kita. Berarti apalagi untuk anak-anak, kalau misalkan anak-anak buat anak-anak story itu kayak gitu, nanti bisa ada penculikan atau apa gitu, mungkin agak dibatasin ya untuk tag lokasi, sharing status yang kita OTW atau sharing status yang pribadi banget gitu. Atau yang status galau. Anak kecil tuh sekarang tuh banyak yang galau. Apalagi di TikTok banyak banget tuh konten galau. Terus karena anak kecil tuh kalau di TikTok nih Kak ya, dia tuh seneng banget kalau dapat FYP. Iya, istilahnya di TikTok kan FYP Kak ya. Kayak misalkan apa namanya, kalau dia muncul terus di berandanya orang-orang. Itu diincer sama anak kecil anak-anak kecil yang bermain TikTok itu. Nah, makin seringlah mereka membuat konten, terus update statusnya mereka. Mungkin mereka lagi sedih, mereka luapin lewat kontennya mereka lagi senang, mereka luapin di konten juga. Kadang juga kontennya mereka itu karena mereka pengen viral atau pengen trending gitu, mereka nggak kadang buat kontennya yang di luar, maksudnya yang nggak sesuai sama umur mereka lah. Kayak cinta-cintaan tuh contohnya kayak banyak sekarang di TikTok. Nggak sesuai sama umur mereka. Terus kalau udah gitu, misalkan udah update status galau nih, habis itu nanti ada orang yang umurnya lebih tua dari mereka kayak nge-reaction, habis itu DM, kadang ada yang komen-komen juga, DM mereka, habis itu mereka diajak ketemuan. Itu sih bahayanya Kak ya. Kayaknya kita punya berita lagi deh tentang itu. Coba tim
berita lagi nih, ada berita lagi. Oh iya, bahas nih. Ini coba dibaca Kak beritanya. Pelajar SMP di Lampung diperkosa dan dibunuh kenalan di media sosial. Ini bahaya banget nih. Bahaya banget ya, kayak gini-gini yang bahaya. Berarti ini konteksnya dia kenalan di media sosial Iya, Kak ya? yang dari yang tadi yang kita bilang itu mungkin dia tuh buat status galau atau buat video yang FYP di kenalannya ini. Iya, atau enggak tag lokasi mungkin kan. Misalkan dia tag lokasi di Lampung, di daerah Lampung mana, terus tag si kenalan ini deket rumah aku nih ya, jadi dah tuh gitu. Iya, bisa jadi ya. Iya. Ternyata dampak dari media sosial untuk anak-anak atau generasi Z juga lumayan parah Kak. Lumayan parah. Sebenarnya bukan sejujurnya bukan dari buat anak-anak aja sih ya. Buat kita juga, buat yang dewasa, yang udah duluan itu juga ada dampak negatif sama positifnya. Tapi di sini kita bahasnya yang untuk anak-anak dan generasi Z. Ya, Gen Z ya, anak-anak di Gen Z ya. Gitu. Nah, terus apa lagi nih Kak biasanya? Nah, faktor-faktor mereka menggunakan sosial media itu kan banyak ya. Misalkan pertama tuh kenapa orang tua memberikan mereka HP itu biar bisa kayak gampang berkomunikasi dengan orang tuanya yang kayak gitu. Tapi lama-kelamaan dijadiin kayak nyari teman baru, dan nyari teman di luar negeri mungkin terus kayak nyari temen di luar daerah yang kayak gitu-gitu. Tapi mereka itu yang nggak ngefilter, ngefilter itu mereka kurang. Iya, karena masih kecil jadi belum tahu yang mana yang benar sama yang salah kayak mungkin ya. Makanya gitu. Diterima-terima aja temenannya. Iya. Nah, terus faktor yang lain itu mungkin untuk ini apa namanya itu, kalau dia kesepian, orang tuanya kerja, terus anak ini pasti nyari kesibukan. Iya, kesibukannya dengan bermain sosial sosmed. media. Antara mereka tuh buat konten kah, buat status yang kayak gitu. Atau apa lagi biasanya Kak ya? Ini gak mau ditinggal zaman. Ya, harus ikut tren nih, harus ikut tren tren yang sekarang harus ikut gitu. Biasanya ada tren JJ kayak gitu Kak ya. Ya kalau anak-anak sukanya tuh tren JJ itu anak-anak suka banget. Karena udah ada di Capcut gitu di Capcut biasanya manggilnya, di aplikasi CapCut. Ya itu udah ada template-nya, tinggal dimasukin foto aja. Itu banyak konten anak-anak buat JJ. Kita pun juga kita memang sering juga sih ya buat JJ juga. Tapi kita yang udah seumuran segini tuh kadang-kadang kayak agak malu gitu. Ini udah banyak nih ngepost, kayak udah deh stop segini. Kalau anak-anak nggak tahu yang kayak gitu ya. Kalau makin banyak di like videonya, makin FYP, makin semangat tuh buat makin konten sering gitu, makin banyak konten-konten yang di luar nalar kita yang bisa dibuat sama mereka. Tapi kalau menurut aku konten JJ itu ya masih lumayan bagus lah untuk anak-anak. Iya, mengasah kreativitas di sana. Tapi yang takutnya nih Kak, mereka itu buat konten yang kayak kekerasan nih untuk anak-anak biasanya biar viral. Mereka berantem kadang buat konten tuh. Iya, mereka berantem kayak gimmick gitu. Tapi kan yang menerima, takutnya dikira beneran, terus pasti ditiru tuh sama anak yang lain kan. Kalau misalkan FYP nih berantemnya, nanti ditiru, dah ada yang ikut-ikutan lagi. Itu buruk banget sih Kak untuk generasi kita sekarang kalau bisa buat konten-konten kayak gitu. Nah, selain itu kan ada yang istilahnya kecanduan sosial media. Kecanduan sosial media itu di mana pola pikir kita sudah diracuni oleh sosial media. Jadi dikit-dikit malam sebelum tidur kita udah mainan sosmed. Bangun ngecek HP. Baru bangun tuh bukan minum air, buka HP. Buka HP terus kadang update status juga. Iya, update status. Itu udah masuk ke kecanduan sosial media. Iya sih Kak. Selain itu tuh gaya hidup kita tuh berubah banget. Dan kadang ada yang maaf nih Kak, ada yang di toilet juga masih pakai HP dan scroll TikTok juga Kak. Iya, itu sebenarnya membahayakan kesehatan kan. Kalau kita lama-lama jongkok atau duduk di toilet itu takutnya nanti kesehatannya. Apalagi di toilet kan tertutup ya, kita nggak tahu pada. Iya, bener juga. Apalagi nanti kalau ada anak-anak yang ikutin yang orang dewasa, bahaya juga sih untuk anak-anak biasanya. Siapa tahu dia ngikut bawa HP Kak ke
kayak toilet nyaman kan? banget nih scroll TikToknya, terusan Terus-terusan. scroll TikTok gitu. Itu takutnya buat dampak buruk ke kita sendiri sih Kak ya. Iya, dampak buruk ke kesehatan kita gitu. Ada juga yang kecanduan sampai begadang pagi, sampai begadang pagi, sampai pagi nonton scroll TikTok. Atau enggak gitu baca novel, baca novel novel online gitu, tuh. atau enggak komik online gitu. Biasanya tuh tanggung kita baca aja lagi, sampai baca pagi aja itu lagi, bisa gitu. mempengaruhi kesehatan banget sih, karena kan bener. tidur itu kita harus cukup ya Kak. Iya, gak anak-anak aja kita juga gitu. Terus memfilter anak-anak itu nggak bisa memfilter ininya dia, konten yang mereka tonton. Oh iya ya. Kecuali emang orang tuanya yang peka terhadap hal tersebut, jadi kan nanti dibatasin Iya. ya. Kayak YouTube itu ada YouTube for Kids gitu. Kalau enggak, ya udah apapun bisa keluar, Iya. kata-kata kasar dari misalkan dari Atau influencer di luaran sana gitu. atau pornografi juga bisa. Iya, pornografi juga Itu sih bisa. bahaya buat anak-anak ya, karena belum cukup umurnya buat mereka. Jadi di sini tuh ada peran pentingnya orang tua untuk memfilter apa yang ditonton oleh anak mereka seperti itu. Ya khususnya untuk buat nih mungkin punya anak-anak ya benar. Iya, anak-anak. Punya anak-anak yang masih perlu pengawasan, bisa banget tuh untuk media sosialnya dikurangi. Iya, bermain sosial medianya itu mungkin dibatasi, mungkin kayak pas hari 2 libur aja, 2 jam. ya mungkin pakai waktu 2 jam atau sehari, 2 2 jam sehari. Atau bisa juga pas libur aja dikasih media sosial. Iya, kayak Sabtu Minggu weekend mungkin ya, baru nih boleh nih lihat media sosial gitu, biar nggak ketinggalan banget. Oke, kita masuk ke pembahasan yang tadi kan negatif ya. Sekarang pembahasan yang positif. Sekarang kita akan membahas sisi positif dari media sosial untuk anak-anak atau Gen Z juga kan. Iya. Jadi nggak hanya yang negatif aja, tapi dari sosial media itu anak-anak bisa mengakses kayak materi pembelajaran, terus konten-konten influencer juga yang nggak semuanya kontennya ini ya negatif ya. tapi ada yang positifnya juga. Yang positifnya itu kayak Jerome Pauline. Oh iya, Jerome Pauline yang di Jepang itu ya. Iya, yang di Jepang itu sangat mengedukasi anak-anak kecil sebenarnya. Iya, siapa tahu mereka nantinya kalau mereka termotivasi untuk belajar terus biar bisa sekolah di Jepang tuh kayak Jerome Pauline contohnya. Nah, ada tuh yang lagi hits yang kontennya Jerome Pauline, dia tuh beli kacamata yang ada kameranya. Waduh. Itu adik-adikku udah tahu ada kacamata yang ada kameranya karena nonton Jerome Pauline. Iya, nonton Jerome Pauline. Jadi juga bisa menambah informasi untuk anak-anak ya. Iya, kan kalau aku kan belum nggak pernah juga lihat kontennya Jerome Pauline. Tapi ya adik-adikku tuh sering nontonin Jerome Pauline. Jadi dia tuh apapun yang IT ataupun alat-alat canggih yang ada di podcast atau kontennya Jerome Pauline tuh dia tahu. Adik-adikku tahu pasti yang kayak kacamata ada kameranya gitu. Terus ternyata di luar tuh udah secanggih itu gitu loh. Di Jepang kan benar-benar canggih ya negaranya. Jadi itu salah satu dampak positif dari sosial media yang dialami langsung oleh adiknya Kak Vina nih. Iya. Berarti itu baik banget pasti pengawasan orang tuanya Kak Vina di rumah. Iya, terus kayak IoT. Ada adikku udah tahu IoT, udah kayak nyambungin ini lampu merah kenapa kedip-kedip tuh mereka udah tahu. Udah tahu karena apa? Karena apa gitu. Itu mereka dapatnya itu dari YouTube. Dari YouTube, dari TikTok juga. Gitu. Kalau YouTube itu lebih lama durasinya, kadang ada yang bosan juga nonton YouTube. Tapi kalau misal kontennya itu menarik dan juga banyak ngasih info, pasti anak-anak itu lebih senang banget ya. Lebih aware mereka. Ya, kalau misalkan
udah asik nih, seru, pasti mereka lebih aware deh untuk nontonnya. Kayak Jerome Pauline tuh kan tak lihat-lihat tadi sebelum podcast ini tak searching tuh Jerome Pauline kayak ternyata seru pembahasannya, dia sambil jalan-jalan bahas sesuatu itu seru. Kadang buat ada in my life juga as dia jadi student di sana. Tapi itu bisa menambah pengetahuannya anak-anak yang nonton gitu. Tapi selain itu juga media sosial bisa itu udah kayak tadi Kak Vina udah bilang untuk cari materi atau soal-soal dari pembelajaran yang ada di sekolah ya. Atau enggak ini juga kalau di mana namanya tuh di IG, kalau adekku nih di IG tuh dia sukanya yang fun fact gitu. Oh iya. Ada tuh Instagramnya khusus fun fact biasanya. Iya, ada banyak tuh di Instagram yang khusus fun fact. Jadi adik-adikku bisa tahu kalau warna ini dicampurin ini jadi kayak gini gitu. Padahal belum diajarin di sekolah, tapi di fun fact tuh mereka udah baca nih. Fun fact ini gitu. Fun fact ternyata ini yang kayak gitu-gitu banyak diketahui mereka. Ya, karena dia menggunakan sosial media itu dengan benar dan juga mendapat info yang emang sebelumnya belum diketahui kan. Ya, belum dikasih tahu sama orang tua atau guru di sekolah mungkin ya. Itu dampak positifnya ya. Tapi ada juga nih lagi Kak kayaknya mungkin dampak positif dari media sosial ini bisa buat yang kayak tadi kan kita bahas tentang konten-konten TikTok ya. Mungkin anak-anak bisa ganti tuh kontennya itu jadi kayak mungkin kalau di Bali khususnya kan ada tuh anak-anak juga ikut namanya sekogong atau menggambal itu. Itu bisa buat dijadiin konten untuk melestarikan budaya Bali. Iya benar-benar juga. Kayak menginspirasi anak-anak lain ya. Dan juga mengenalkan budaya Bali ke dunia luar, bisa FYP ke negara lain juga kan Kak? Benar-benar juga. Nah itu tuh tergantung ini cara kita memfilter informasi. Misalkan kalau kita emang nyarinya melestarikan budaya, nanti di FYP kita di TikTok ataupun di YouTube tuh akan terus melestarikan budaya. Orang yang menggambar, orang yang menari, yang kayak gitu tuh pasti banyak di FYP kita. Jadi harus penting juga untuk ada yang ngarahin dari anak-anak atau mungkin adik-adik kita untuk buat konten yang emang dampaknya bagus atau positif ya untuk kita semua. Terus apalagi nih Kak kira-kira dampak positif dari media sosial untuk anak-anak? Kalau adik-adikku seringnya tuh sekarang itu nonton tutorial ngedesain, ngedesain gitu. Itu sering banget dia kayak ngedesain di Canva, gimana caranya tuh dia cari di YouTube gitu. Itu tuh bagus, maksudnya dia emang untuk belajar berarti Kak ya. Untuk belajar dia akan ngikutin caranya orang-orang ngedesain itu kayak gimana gitu. Karena kan kadang kalau kita yang ngajarin langsung itu mereka pasti kayak nggak mau dan kadang agak nggak mau nurut deh. Iya kayak agak rewel gitu loh. Kayak ini nggak gini, ini harusnya gini. Mereka lebih tahu dari kita. Jadi ya udahlah serahin aja sosial medianya. Tapi tetap kita awasi, terus tetap kita liatin apa yang mereka tonton, apa yang mereka cari itu. Kadang-kadang harus diingetin juga, itu nggak boleh loh, itu bahaya yang kayak gitu. Itu kita harus sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus mengingatkan untuk mengingatkan yang terbaik untuk mereka ya kayak. Benar. Apalagi nih. Ini ada coding nih. Di pembahasan yang tadi itu kan tentang gimana caranya sosial media. Mungkin orang tua ayah bunda itu banyak yang pekerja, susah melihat, menemani. Iya, menemani atau mengawasi si kecil. Nah, untuk khusus di daerah Bali, kita tuh ada privat ke rumah. Ini juga salah satu media dampak positif dari media sosial, bisa tahu info tentang educoding nih di Instagram kita kan. Instagram kita, kalau nggak gitu YouTube kita nih. Iya, ini juga bisa tahu podcast kita tuh kan bagus dari media sosial. Siapa tahu ada mungkin anak-anak yang les di educoding nih nonton podcast kita. Nih bisa banget cari info-info juga di Instagram kita terkait ada promo kita kayak terus ada
Apalagi ya biasanya di Instagram Oh, kita. gini, fun fact juga kita sering Oh iya, giniin. fun fact juga sering. Terus lihat teman-teman yang lain, karya teman-teman yang lain tuh. Itu bisa banget buat motivasi, siapa tahu anak-anak ayah bunda ada yang pengen belajar coding kan. Belajar coding, selain biar nggak HP-an terus, main game terus, sosmedan terus, ya mending Kak belajar coding aja untuk gitu. menghasilkan game. Biasanya kan anak-anak menikmati game, ini anak-anak Anak yang belajar menghasilkan game, siapa tahu buat nanti kalau ada namanya aplikasi Roblox, itu bisa diupload gamenya di sana, nanti dapat AdSense. Iya, oh bisa juga. Kayak gitu. Dari kecil tuh, siapa tahu ada anak-anak kayak udah banyak yang tahu deh tentang Iya, Roblox lah. Roblox, Scratch itu udah banyak yang tahu. Iya, di coding nih ada lesnya. Terus kalau misalkan mau belajar yang lain juga kita ada ya, yang web, Python itu ada. Ya siapa tahu ada genset yang masih SMP SMA kan udah make Word Excel tuh bisa banget. Iya. Tapi kita udah buka ya kelas Iya, untuk udah. SMP SMA. Word, Excel udah ada. Oke, keren. Ini udah berapa jam sih kita ini ya? Udah berapa jam nggak kira-kira? Udah berapa menit nih? 20 menitan. Waduh. Waduh, udah 20 menit nih Ternyata kita membahas tentang sosial media sosial untuk media anak-anak. untuk anak-anak. Nah, kita nah kan lupa aku mau ke kesimpulan. Oh iya, kesimpulannya gimana nih Kak? Jadi menurut Yuna ya dulu deh, Kak Yuna dulu. Oke, jadi menurut aku sendiri kalau tadi kan temanya media sosial untuk anak-anak nggak bahaya gitu ya Kak ya, bener ya? Bener Kak ya, bukan ya? Benar. Bener. Jadi menurut aku bahaya, cuman ada juga sisi positifnya. Jadi ada bahaya ada enggaknya kayak gitu. Ada sisi positifnya yang udah kita jelasin tadi tuh. Kita bisa anak-anak bisa buat cari informasi, buat belajar. Sedangkan negatifnya itu ya kadang lupa waktu untuk main sosmednya Kak. Iya, itu. Kadang buat konten-konten yang kurang nggak sesuai umurnya juga. Jadi dari kesimpulan Kak Vina mau nambahin sedikit, yaitu ini tuh emang harus ada peran aktif orang dewasa yang mengawasi si anak ini untuk bermain sosial media. Jangan sampai kebablasan terus-terusan atau sampai ketemu orang asing sendiri gitu. Itu kita harus awasi, kita harus liatin konten apa yang mereka cari. Terus apa yang mereka lihat di sosial media seperti itu. Jadi mungkin bisa dan juga tambahan dari aku lagi sedikit nih Kak. Mungkin anak-anak bisa belajar untuk mengganti sosmednya itu dengan belajar coding. Iya, benar. Coding nih. Promo terus nih Kak Yuna. Promo terus. Siapa tahu lama-lama kan coding udah terkenal di mana-mana. Terus bisa memberikan all in semesta ya. Memberikan ilmu kepada anak-anaknya nih ya. Sampai di sini buat podcast episode kedua kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Apa lagi nih Kak? Biar kita terus-terusan bisa buat konten-konten seperti ini lagi. Ya biar kita lebih semangat nih. Nanti kalau subscribernya udah banyak banget, nanti kita ada giveaway. Kita ngadain kalau subscribe kita sampai 1000 nih, kita akan adakan giveaway. Karena ya cepet 1000 nih. Terus kalau misalkan teman-teman bisa komen juga untuk konten selanjutnya kita buat apa lagi mungkin ya. Komen di bawah. Oke. Sekian dari kami, Kak Vina dan Kak Yuna. Pamit undur diri. Dadah.